Oke, sip. Oke guys, selamat pagi. Oke guys, hari ini saya akan membawakan tentang 18 Business Orientation. Oke, teman-teman tolong perhatikan baik-baik. Yang paling sulit dari saat kita bertemu prospek adalah bagaimana meyakinkan dia bahwa konsep bisnis kita tuh bagus. Jadi saya ngomongin di sini adalah konsep bisnis. Jadi poin pertama adalah konsep bisnis, tentang konsep bisnis jaringan. Kedua adalah QNet itu sendiri dan bedanya dengan bisnis lain. Oke. Dan yang ketiga adalah sistem QNet yang begitu powerful dan menghasilkan uang sangat banyak. Dan itu benar-benar tergantung dari kita. Oke. Nah, dan berikutnya baru kemudian kaitkan logika ini, apalagi kalau teman-teman punya impian yang sangat besar, dengan activity kalian yang membabi buta. Karena kalau kalian tahu ini bagus, kalian pasti akan kerja keras. Tukang parkir aja rela panas-panasan berapa jam hanya untuk 2.000 per mobil. Tapi kalau kita udah tahu esensi dari sebuah bisnis jaringan, kita akan kerjakan dengan sangat rajin, bahkan cenderung gila. Gak mau istirahat, gak mau nganggur, maunya prospek, maunya presentasi, maunya prospek, mau presentasi. Kenapa? Karena itu benar-benar udah sangat mendarah daging dalam diri kita. Oke? Dan bukan cuman activity kita yang meningkat, tapi kita juga jadi lebih berani untuk ngomong ke orang bahwa ini bagus. Dan kita akan berani berdebat kalau orang bilang ini jelek. Paham gak? Dan ini bukan soal kita berdebat untuk ego atau apa. Ini adalah soal, ini hal baik, saya mau kamu tahu. Oke? Jadi bahan kita hari ini adalah 18 Business Orientation. Oke? Dan konsep pertama adalah tentang network marketing. Oke. Network marketing. Dan network marketing adalah sebuah konsep bisnis yang sebenarnya udah berjalan kurang lebih 100 tahun lebih. Oke. Di abad 21 ini terciptalah konsep network marketing, ya. Di konsep ini simple. Kalau misalnya banyak orang dulu bekerja, dan yang namanya bekerja itu adalah sebuah proses di mana kita mengandalkan diri kita sendiri. Ya. Jadi ada beberapa proses pekerjaan. Oke, ini adalah cash flow quadrant dari Robert T. Kiyosaki. Yang sebelah kiri, dua kuadran kiri ini namanya active income. Active income. Yang kanan adalah passive income. Oke. Dan yang dilakukan di active income dan passive income ini adalah yang biasanya orang lakukan untuk kaya katanya. Yang kiri adalah employee atau pekerja. Dan seorang pekerja yang dilakukan adalah kita menjual waktu kita untuk mendapatkan uang. Ya. Contoh, saya pernah bekerja dan saya cuma punya 24 jam sehari. Berarti saya hanya punya 8 sampai 10 jam paling kuat untuk saya bekerja, maksimal 12 jam. Sisanya saya harus tidur, istirahat dan lain-lain. Nah, karena saya terus hanya memberikan 12 jam saya per hari, 8 jam saya per hari, 10 jam saya per hari dan lain-lain, itu yang bikin income saya susah naik. Maksud apa enggak? Susah naik. Dan gimana cara saya naik income adalah dengan naik load kerja atau naik tanggung jawab. Misalnya tadinya saya staff, jadi supervisor, saya bertanggung jawab atas 5 karyawan. Lalu saya naik lagi menjadi manajer, saya naik tanggung jawab menjadi 20 karyawan. Artinya saya semakin stres dong, benar nggak? Semakin banyak yang harus saya urus dan lain-lain. Saya pernah ngalamin itu, banyak orang yang juga pernah ngalamin itu. Oke? Dan apakah itu cara terbijak untuk dapat uang? Saya rasa tidak. Saya rasa semua orang sudah setuju sama saya. Dan Robert Kiyosaki pun setuju dengan hal ini. Nah, jadi kenapa menjadi employee adalah sebuah active income? Karena pada saat kita nggak kerja, bisa saya cuti, atau saya izin, atau saya alpha, saya nggak bisa kerja, ya di situ saya dipotong gaji saya. Betul nggak? Oke. Dan misalnya saya kerja, saya adalah pekerja, saya adalah seorang sales. Kenapa seorang sales di sebuah perusahaan komisinya kecil? Karena saya udah dikasih gaji, dan gaji itu adalah sebuah expense atau biaya dari sebuah perusahaan, biaya tetap kan. Itu kenapa perusahaan sulit memberikan komisi saya besar.
paling kurang dari 1%, karena cuma 0,0 sekian. Oke, saya punya teman yang main di investasi bank, dari sekian M yang ditanam oleh customernya, dia hanya dapat 0,1%, sangat kecil. Dan dia terus lakukan karena dia pikir mau apa lagi gitu loh. Oke, nah ini adalah seorang employee, dan saya sangat menghargai seorang employee. Saya pernah employee, orang tua saya dulu seorang employee. Ya. Saya cuma mengatakan bahwa jangan hanya kerja sebagai employee, karena seorang employee kita sudah mati-matian, tapi yang kaya bos kita. Dan saat kita pensiun nggak ada yang kita bawa pulang, nggak ada yang kita wariskan buat anak-anak kita. Kita belum tentu dapat pensiun, tunjangan dicabut, fasilitas kantor dicabut. We are nobody after retire. Ya. Orang tua saya udah alamin itu, dan saya nggak mau. Terus yang kedua, aktif income yang kedua, namanya self-employed. S. Ini disebut self-employed, artinya saya mempekerjakan diri saya sendiri. Maka saya ini adalah seperti pedagang, seperti dokter, pengacara, konsultan, orang yang bekerja diri sendiri, gitu loh. Dan seorang self-employed, ini kata orang, ini adalah pekerjaan yang sangat ideal. Kenapa? Kan tergantung saya. Jadi enak dong, saya jadi bos. Gak ada yang ngatur saya, gak ada yang perintah saya, enak kan? Oke. Tapi teman-teman, kenyataannya di era seperti sekarang, semua self-employed yang gak benar-benar kreatif, yang gak benar-benar inovatif, yang gak benar-benar berani, yang gak benar-benar modalnya besar, itu sangat sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, yang punya nama. Contoh, sekarang contoh Anda mau buka supermarket, wih gila banyak yang beli telur, wih banyak yang beli beras, oh banyak yang beli kacang, banyak yang beli ini, ya, wah saya buka deh warung. Apa yang terjadi? Sekarang di mana-mana ada T-Mart, okay? Ada Mart, you know. Dan orang memilih, bahkan orang-orang kampung, orang-orang biasa pun memilih untuk belanja di tempat ber-AC sekarang daripada warung. Dan itu membuat banyak warung gulung tikar. Nah, bagaimana saya seorang dokter ya? Bagaimana sebagai dokter? Enak dong dokter, orang tinggal datang dan lain-lain. Tapi teman-teman, dokter itu adalah profesi yang bergantung diri sendiri. Kalau sepi kita pusing karena nggak ada pemasukan. Kalau terlalu ramai juga pusing karena kita tidak ada waktu. Jadi seorang self-employed, kalau misalnya kita modal kecil atau baru merintis, kita menjadi profesi termiskin di dunia. Sayangnya sudah keluar modal, utang banyak, nggak ada duit lagi, dan harus muter lagi, dan harus bayar terus fixed cost. Tapi kalau saya menjadi self-employed yang sukses, contoh saya dokter sukses, atau saya pedagang yang sukses, atau saya punya pabrik, oke, tapi pabrik saya masih berapa, mungkin hanya 100-200 karyawan dan harus saya handle, ya, oke, saya mungkin punya uang, tapi waktu saya nggak ada, saya harus urus semuanya, bahkan liburan pun saya nggak tenang. Nah, sebagai dokter saya harus siap ditelepon tengah malam pun untuk pelayanan pasien. Jadi saya nggak bilang bahwa seorang self-employed itu jelek, enggak. Tapi yuk kita berpikir untuk jangan cuma jadi self-employed. Kalau Anda adalah self-employed, Anda yang nonton video ini adalah seorang self-employed, kenapa Anda harus hanya self-employed? Itu yang saya maksud. Jelas ya? Nah, maka menurut Robert Kiyosaki ada dua profesi sebenarnya menjadi impian bagi semua orang, yaitu seorang business owner. Business owner. Business owner adalah seorang self-employed yang kemudian menciptakan sebuah sistem, ya, oke, di mana karyawannya biasa lebih dari 500 orang, dan para karyawan itu benar-benar hebat sehingga dia nggak perlu lagi urus, ya, dia hanya perlu kontrol gimana, oke. Tapi dia bisa asik liburan, dia bisa asik bikin bisnis baru, dia bisa asik nonton TV di rumah santai, dan dia dapat uang banyak. Tapi pertanyaan saya, susah nggak jadi seorang business owner? Dari yang tadinya kita harus handle semua sendiri, tapi sekarang kita bikin sistem monitoringnya, sistem HRD-nya, semua kita bikin sistem, oke? Sehingga berjalan sendiri. Susah nggak kira-kira? Susah. Enak sih, tapi tidak mudah. Dan era-era sekarang, untuk menjadi seorang entrepreneur sukses, itu nggak bisa lagi main di bidang-bidang yang dimainin banyak orang. Perhatikan deh, semua orang-orang sukses sekarang tuh produknya unik-unik. Bill Gates dengan Microsoft, ya. Steve Jobs dengan Apple-nya, okay. Mark Zuckerberg dengan Facebook-nya. Itu adalah produk-produk yang luar biasa unik, ya.
tidak mudah, bukannya sulit. Tapi banyak teman saya yang berhasil, saya sangat salut sama mereka. Tapi sayangnya, sebagian besar orang Indonesia tidak banyak yang bisa. Karena nggak ada yang ngajarin, nggak punya modalnya, takut, harus bekerja, nggak bisa keluar dari kerja, dan lain-lain banyak alasan. Oke? Nah, yang terakhir adalah investor. Oke? Dan seorang investor, teman-teman, ini luar biasa. Ini adalah kuadran impian, di mana kalau ini sistem bekerja untuk kita, kalau ini uang bekerja untuk kita. Jadi seorang investor adalah seorang yang punya banyak properti, banyak aset, banyak saham, banyak reksadana dan lain-lain, dan dia nggak perlu ngapa-ngapain. Itu sistem yang akan bekerja supaya uangnya tambah banyak. Itu adalah impian bagi semua orang. Namun satu hal, kalau kita nggak punya cash banyak, sulit untuk kita jadi investor. Jadi biasanya teman-teman, yang katanya ideal adalah pertama kita kerja dulu cari pengalaman. Setelah itu kalau udah kumpul kita jadi pedagang kecil. Lalu kita besarkan perdagangan kita sehingga kita menjadi business owner. Lalu ada kumpulkan lebih banyak uang, kita investasi. Betul nggak? Itu idealnya. Ya. Tapi kenyataannya dari sini ke sini aja setengah mati. Kenapa? Kenapa? Oke, very good. Kenapa dari employee ke self employee sulit, apalagi dari sini ke sini? Dari self employee ke employee, dari employee ke self employee itu sulit, jelas. Karena satu hal yang sangat membuat orang tidak jadi buka usaha adalah modal. Dan seorang employee dari pekerjaannya aja udah sangat kurang untuk dia kebutuhan hidup, apalagi untuk modal usaha gitu kan. Nah jadi contoh gambarannya adalah seperti ini. Ini adalah kenaikan gaji, ini adalah grafik kehidupan, ini adalah uang, ini adalah umur, ini adalah uang. Oke. Seiring umur kita baru mulai, misalnya umur 20 kita mulai bekerja, oke. Gaji kita naik, oke. Seiring umur ya. Tapi pertanyaan saya, kebutuhan kita sama gaji lebih cepat naik mana? BBM sama gaji cepat naik mana? Cabai sama gaji cepat naik mana? Kebutuhan. Enggak. Kebutuhan kita naik, apalagi tahun 2014 ini naik banyak kan? Semua tarif dasar listrik naik, apalagi BBM naik, apalagi tol naik, apalagi semua naik, semua. Jadi kebutuhan kita naik, dan bukan cuma kebutuhan, tapi keinginan juga naik. Apa itu keinginan? Gadget, jalan-jalan. Kesehatan pun naik, pendidikan naik. Setiap tahun pendidikan naik minimal 20%. Properti tiap tahun minimal naik 20, 30 sampai 50% tiap tahun. Tapi apakah gaji naik 50%? 10%. Dan itu yang membuat masyarakat kita tahun demi tahun tambah terhimpit. Dan akhirnya mereka nggak berani usaha. Kenapa? Untuk makanannya susah. Antara gaji dan kebutuhan gapnya tambah jauh. Kita punya anak kita 2 atau anak-anak kita 3, let's say. Berarti setiap anak kita meningkatnya 3 kali lipat loh. Kebutuhan kita nggak bisa, gaji kita nggak bisa secepat itu. Berat, tidak mudah ya. Nah, saya nggak bilang ini pasti terjadi, nggak juga. Tapi sebagian besar akan terjadi bagi orang-orang yang staff, supervisor atau manager. Kita bisa lolos dari ini kalau posisi kita tinggi sekali, GM atau presidir. Itu pun kalau kita ngumpulin banyak modal kemudian untuk usaha. Nah, jadi di usia pensiun ini gaji drop, kebutuhan terus. Dan ini yang ini ada gap yang luar biasa. Ini disebut gubuk derita. Dan ini dialami oleh orang tua kita zaman dulu. Mungkin mereka sampai sekarang juga masih mengalami kalau orang tua kita masih hidup. Mereka mengalami penderitaan yang cukup berat ya. Dulu mereka produktif, sudah tidak produktif. Dulu mereka pegang uang, sekarang tidak pegang uang. Dan mereka berharap anak-anaknya bisa support mereka. Dan anak-anaknya mengalami lagi seperti ini dan susah support mereka. Dan anak-anaknya sebagian anak yang kurang tahu diri, dia akan tetap gak peduli dengan orang tuanya, dia akan tetap minta, gue mau kuliah yang mahal. Saya mau pendidikan tinggi, saya mau S2, saya mau nikah, tolong bayarin. Saya mau mobil, tolong bayarin. Saya mau
rumah, tolong beliin, kan gitu. Banyak anak muda yang gitu nggak? Banyak. Orang tua nangis dalam hati, tapi ya udahlah, cari, mungkin jual rumah, jual apapun untuk anaknya. Tapi teman-teman, kenapa Etim Internasional diciptakan? Misi visi dari Etim Internasional adalah mengurangi kemiskinan dan penderitaan di dunia ini. Oke? Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana dengan di usia semuda mungkin, misalnya di usia 25 atau 24 atau mungkin 30 terserah. Kita mengambil keputusan, oke, saya mau jadi entrepreneur. Modal saya kecil, saya rintis dari nol. Oke, ini rintis dari nol. Tapi nanti ada timnya, ada pembelajarannya. Oke, ada persaudaraannya. Ada seminar-seminarnya, ada trainingnya, ada camp-campnya, ada DVD-DVD-nya, ada website-websitenya yang akan membantu kita untuk meraih income melebihi kebutuhan kita. Jauh lebih cepat daripada gaji kita sebagai karyawan. Kenapa? Karena di sini kerjanya tim. Nanti saya akan paparkan. Jadi awalnya kita merintis, tapi dengan tim dan terus-menerus dengan dibantu ke atas dan bawah, kita akan terbang jauh tinggi melebihi kebutuhan kita. Inilah visi-misi dari Etim Internasional. Itu adalah misinya kita. Together we learn, raise and serve with love. Bersama kita belajar, lalu sejahtera, lalu melayani dengan kasih. Dulu saya adalah seorang mahasiswa yang hampir putus kuliah, nggak ada uang, utang banyak, keluarga sakit-sakitan, stres, banyak, nggak ada uang sama sekali, hampir jual semua aset. Tapi saya dipungut oleh Etim Internasional. Saya dibina. Saya dipercaya bahwa saya bisa. Dan saya belajar sedikit-sedikit. Dan akhirnya saya berhasil satu demi satu. Saya bisa bayar kuliah saya. Saya bisa bayar kuliah adik saya. Saya bisa pensiunkan orang tua saya bisa bayar utang-utang saya bisa mandiri menikah, rumah, anak semua sendiri. Sampai hari ini. Kenapa saya bisa di usia yang relatif muda, di bawah 30 tahun saya udah bisa semua sendiri? Kenapa? Karena saya punya tim dan saya punya kendaraan. Employee baik, tapi bukan kendaraan yang cepat, karena tergantung sendiri, seperti jalan kaki. Saya punya employee baik, tapi tergantung, semua pemikiran tergantung kita. Tapi semua resiko juga dibebankan kepada kita. Kalau saya punya toko 10 orang karyawan, berarti saya harus urus 10 itu. Sakit saya bayarin, lahiran saya subsidi, toko sepi saya pusing, toko rame banyak manajemen saya juga pusing. Semua saya stres. Maka yang diajak oleh Etim Internasional adalah yuk kita lompat menjadi business owner. Menjadi business owner. Nah, kalau di luar sana orang yang dari self-employed menjadi seorang business owner, itu adalah dengan memperbesar tokonya. Artinya kalau dia tokonya tadi kecil, bagaimana bikin jadi perusahaan besar? Dan dia bikin sistem. Berarti butuh uang banyak kan? Ratusan juta, miliar, bahkan triliun kan? Untuk bikin perusahaan seperti itu. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Susah sekali untuk kita menjadi business owner dengan cara itu. Ya. Dan jujur otak saya kayak kurang nyampe. Saya cuma dokter ya, nyuntik dong saya tahu. Sakit ini, sakit itu, suntik ya. Oke, obat ini, obat itu, suntik. Itu yang saya tahu. Begitu saya harus mikirin manajemen yang rumit, pusing. Tapi ternyata menurut Robert Kiyosaki ada satu sistem usaha yang namanya bisnis jaringan atau network marketing, di mana kita bisa menjadi business owner tanpa harus handle resiko itu. Saya paparkan. Ini seorang bisnis konvensional biasa. Lawan network marketing, dalam hal ini QNet. Saya nggak bilang mana lebih bagus, mana lebih jelek. Tapi untuk kita yang kurang punya dasar bisnis, kita bisa pilih deh yang mana yang lebih enak untuk kita terjun. Oke? Dari segi modal, bisnis konvensional itu modalnya besar apa kecil? Besar. Besar ya? Jelas besar. Oke? QNet modalnya kecil, 1 kali seumur hidup, bahkan bisa sampai ahli waris. Dan modalnya kurang dari $2.000. Kecil sekali.
nggak nyampe 20 juta lah kurang lebih. Lalu kalau modal besar, otomatis resiko juga besar. Betul nggak? Resiko juga besar. QNet, resiko tidak ada. Kenapa saya bilang tidak ada? Karena dengan saya beli, saya sudah dapat produk, saya sudah bisa nikmati produk saya. Seandainya bisnis saya tidak jalan, itu pasti karena saya tidak mengerjakan kurang maksimal. Tapi produk saya sudah bisa nikmati. Kemudian dari segi modal resiko, lalu dari segi waktu. Seorang bisnis konvensional, waktunya habis banyak untuk merancang ini, mikirkan itu, dan lain-lain. Jadi waktunya cukup sibuk ya. QNet bisa sibuk, bisa tidak, tergantung kita. Karena kita kerja tim. Jadi waktunya fleksibel banget. Nah, fleksibelnya seorang networker, teman-teman, adalah seperti ini. Kalau saya mau bangun siang, itu terserah saya. Saya mau meeting kemana, itu juga terserah saya. Kapan, itu juga terserah saya. Saya tidak ada risiko, tidak ada toko yang harus saya bayar tiap hari, yang harus saya perhatikan. Tidak ada karyawan yang harus saya perhatikan, karena saya adanya mitra. Dan mitra adalah entrepreneur juga. Jadi kita akan kerja sangat ringan. Dan pada saat saya pergi berlibur, misalnya sebulan saya pergi ke Hawaii, atau ke Bali, atau mungkin ke Thailand, atau mungkin ke Eropa 1 bulan. Kalau saya sebagai professional business, saya akan cukup pusing untuk melihat email, mengontrol perusahaan, dan lain-lain. Tapi kalau saya sebagai network marketer, saya hanya ngobrol sama teman-teman saya, tim saya, downline saya, make sure everything's okay. Ada masalah pun, hanya ngobrol, kita bisa solve. Nggak ribet, nggak pusing. Ya. Dari segi hasil, conventional business bisa besar, hasil besar, tapi ini tergantung resiko. Jadi kita membesarkan hasil dengan membesarkan resiko. Network marketing kita besar dengan meningkatkan network. Artinya kita hanya ngomong dan ngomong, presentasi. Teman baru. Dan kalau saya meninggal pun, ya, ahli waris saya akan menampung rekan-rekan bisnis saya. Itu yang semangat sekali. Terus dari segi jangkauan bisnis, konvensional bisnis sifatnya lokal. Untuk kita go internasional bisa, tapi banyak peraturan yang rumit. Sedangkan kita di QNet, kita e-commerce atau online. Dan di e-commerce berarti kita global. Ada sekarang saya bisa dengan bangga ngomong ke orang, saya udah di hampir 10 negara. Kita 8 atau 9 negara jaringan saya. Saya tidak harus ke sana terus. Penjualan terjadi di sana, saya terima semua. Saya hanya membina hubungan baik dengan leader-leader tertentu di kota tersebut dan jalan. Awalnya saya memupuk, setelah tanamannya jadi dia berbuah terus. Itulah asiknya dari marketing. Pertanyaan saya teman-teman, sekarang zaman udah berubah. Sekarang semuanya tuh kita main di sistem dan semuanya kita main online, betul? Mau kita punya toko apa jualnya online? Online kan? Lebih murah, lebih rendah resiko. Dan juga begini, lebih enak jadi supir taksi apa yang punya taksi? Yang punya pool taksi. Kenapa supir taksi sulit kaya? Saya nggak bilang susah. Saya nggak bilang nggak mungkin, tapi sulit. Kenapa? Karena si supir taksi cuma sendirian dan dia cuma punya sekian jam per hari. Tapi kalau saya adalah seorang pengusaha taksi, saya hanya perlu rekrut 100 orang. Kali masing-masing mereka di jalan 8 jam aja, berarti saya dapat 800 jam dong. Kalau 100 unit, saya kaya nggak? Kaya. Cuma kalau saya pengusaha taksi, saya harus bayar semua taksinya, rusak saya harus, belum lagi tunjangan, belum lagi. Tapi kalau saya networker, saya ajak tim. Saya nggak gaji timnya, saya hanya membina. Saya nemenin mereka dari awal sampai akhir. Saya mati-matian di samping mereka. Lama-lama mereka sayang sama saya. Saya juga tambah sayang sama mereka. Lama-lama kayak saudara. Akhirnya ada badai, kadang pun kita bisa atasin sama-sama. Ada bingung, kita jawab bareng-bareng. Ada stres, kita liburan bareng-bareng. Kita bagi rata semuanya. Tapi kalau saya punya 1000 tim, 1000 downline yang tidak saya gaji satupun, dan saya bina baik hubungan, gak usah ke 1000-1000-nya, ke 10 aja, 10-nya megang 10 lagi dan 10 lagi, sudah 1000. Apa yang terjadi teman-teman? Penjualan di 1000 orang itu masuk ke saya. Dan apakah saya bersaing dengan 1000? Tidak, saya tidak bersaing. Kita sama-sama. Mereka butuh saya butuh mereka.
Ini adalah konsep yang sangat indah. Sebuah konsep bisnis jaringan. Di mana di sini bukan hanya soal menjual barang, ini adalah soal menciptakan pengusaha-pengusaha entrepreneur, membantu hidup orang. Seperti bayi. Saat saya baru join, teman-teman saya seperti bayi. Saya nggak tahu apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa. Saya baru belajar merangkak dan upline saya di samping saya. Saat saya mulai belajar berdiri, upline saya di samping saya. Saat saya mulai berlari dan terantuk batu, saat saya jatuh, upline saya membangkitkan saya. Dan seterusnya. Awalnya dia capek ngurusin saya, tapi begitu saya bisa lari, saya udah sekolah, saya sekarang udah kuliah, udah hebat, dia nggak perlu lagi urus saya, tapi apapun yang saya kerjakan buat dia, itu sangat fair, karena pengorbanan dia dulu pada saya, dan saya berterima kasih seumur hidup sekarang pada Pak Henda, Ibu Cynthia, Dr. Ferry, yang mati-matian bina saya. Jelas kan? Dan jadi teman-teman, adalah sebuah konsep yang sangat gila, sangat luar biasa. Dan kenapa di QNet kita bisa berpenghasilan max out? Max out 30.000 per minggu. Ini adalah sebuah penghasilan yang fantastis, luar biasa. Dan kalau saya di conventional business, saya untuk berpenghasilan $30.000 per minggu, berarti saya harus ada omset sekitar 300.000 per minggu. Atau sekitar 200.000 per minggu omset. Berat gak? Sangat berat. Tapi di QNet kita untuk 30.000 per minggu, ya, kita hanya perlu ratusan sales per minggu di dalam jaringan kita. Artinya kalau kita sudah ada ribuan orang yang kita bangun dari 4, lalu 16, dan 4, dan seterusnya, sampai akhirnya ribuan di bawah kita. Berarti kalau tiap minggu, dari ribuan itu gak usah semuanya transaksi, cuman beberapa ratus. Saya hitung-hitung kurang dari sekitar 120 sampai 150 transaksi. 120 transaksi. 120 transaksi di kanan dan 120 transaksi di kiri, kita 30.000 US. Dan Mario, gimana cara 120? Kalau kita jualan sendiri, stres lah. Tapi kalau tim kita, bisa nggak kita hentikan? Kalau saya punya 1.000 orang, ya, yang aktif 400, lalu 400 itu nggak usah sign up aja, satu sign up aja per minggu. Max out saya 200 atau 300 deh, 150. Masing-masing satu sign up per minggu aja. Kalau udah jago, bisa nggak satu sign up per minggu? Saya bisa satu sign up per minggu. Kalau udah jago bisa. Paham ya? Asik gak? Ini gila. Nah teman-teman, saya akan paparkan mengenai sistem bisnis kita. Sistem QNet. Kenapa QNet bagus? Apa bedanya QNet dengan yang lain? Oke? Nah teman-teman, yang saya sangat peduli sekali, teman-teman gini, QNet adalah sebuah perusahaan besar, makanya saya bangga banget pakai kaos ini. Oke, perusahaan ini gila saya bilang. Dalam temponya berapa tahun? 1 atau 2 tahun udah dapat endorsement dari PBB. Dan kita masuk ke dalam sebuah konsep kerjasama dengan FAO, ya, salah satu bagian dari PBB, di mana kita punya suatu misi, yaitu fight hunger to reduce poverty. Jadi sekian persen dari keuntungan perusahaan itu kita sumbangkan untuk PBB. Terus kita pernah punya produk collection koin emas yang luar biasa, yang ada gambar Lady Diana, Mother Teresa, Paus Yohanes Paulus, bahkan Buddha Gautama. Ini adalah Mahatma Gandhi dan lain-lain. Ini adalah suatu masterpiece. Kenapa perusahaan yang baru berusia setahun, 2 tahun sudah dipercaya untuk bikin masterpiece seperti ini dan punya nilai uang? Dan teman saya yang dulu beli cuma berapa, $2.000, $3.000, sekarang nilainya sudah lebih dari $50.000, bahkan ada yang nawar $100.000 lebih karena collection. Waktu itu QNet. Dan tahun demi tahun perusahaan ini mulai sponsorin IBF, World Championship, kejuaraan dunia bulu tangkis. Lama-lama mulai menjadi salah satu sponsor untuk Olimpiade. Dan lama-lama menjadi sponsor juga untuk di Indonesia pernah sponsorin PON. Saya lupa PON berapa. Dan pernah di sebuah KTT, ya, konferensi tingkat tinggi dunia, itu produk-produk kita dipajang di meja presiden dan perdana menteri. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Saya ada fotonya. Dan kemudian perusahaan kita mulai dari hanya produksi koin, kita mulai main di jam tangan, kita mulai kemudian ekspansi ke bisnis
paket liburan, kita juga pernah ekspansi ke bisnis telekomunikasi, kemudian kita juga mulai ekspansi ke bisnis kesehatan, alat kesehatan. Lalu kemudian kita di bisnis kristal, bisnis air, water purifier, air purifier. Kita main juga di Visual Radiance untuk kulit, anti-aging produk. Kita akhirnya juga main di e-learning, yaitu belajar online. Dan banyak lagi produk-produk fantastis yang perusahaan ini miliki. Oke. Jadi QNet secara company sangat bagus. Dan perusahaan ini sudah di 100 negara lebih. Dan baru-baru ini QNet ini masuk rekor salah satu perusahaan sangat luar biasa. Kenapa? Karena di usianya baru 12 tahun udah bisa sponsor Formula 1 tahun 2010. Oke. Dan tahun 2014 perusahaan ini menjadi sponsor Manchester City. Sungguh luar biasa. Dan kira-kira kalau saya sebagai bagian dari perusahaan ini menjadi partnernya, kira-kira saya bangga nggak? Nah, teman-teman bangga nggak menjadi mitra dari QNet? Sangat bangga. Ini lebih bangga daripada saya sebagai dokter di sebuah rumah sakit besar di Indonesia. Kenapa? Karena kalau saya kerja di rumah sakit, saya masih menjadi karyawan. Di sini saya menjadi mitra. Dan QNet sangat butuh saya untuk pengembangan di Indonesia. Dan QNet juga butuh Anda. Okay. Kalau Anda mau menjadi bagian. Nah, teman-teman, yang menarik lagi dari QNet adalah sistemnya. Sistemnya simple. Kalau saya mau disuruh mendeskripsikan sistem QNet, itu simple. Oke. Modal 1 kali seumur hidup. Dan modalnya seperti mau buka pecel lele modalnya. Kecilnya, minta ampun. Tapi kalau pecel lele buka sekali terus keluar lagi untuk bayar karyawan, listrik, preman dan lain-lain. Di sini saya sekali doang dan saya nggak bayar preman. Dan saya dapat website yang luar biasa, saya dapat produk yang luar biasa, saya dapat mentoring yang luar biasa, saya dapat camp yang luar biasa. Oke. Jadi poin pertama adalah modal 1 kali seumur hidup sampai ahli waris. Itu poin pertama. Poin kedua adalah setiap transaksi komisi langsung itu adalah komisi langsung kita lebih besar daripada UMR. Itu 3 juta sekian, bahkan sampai 4 juta per transaksi. Asik, seru abis. Dan yang ketiga, setelah 4 transaksi yang saya buat sendiri, saya dapat BEP atau balik modal. Kalau boleh saya gambarkan simpel, saya presentasi ke orang itu hanya sebentar. Oke? Dan saya hanya butuh buklet. Buklet ini, teman-teman, ini sangat luar biasa. Saya sudah closing banyak sekali. Saya telah ngasilin ratusan juta dari buklet ini. Karena buklet ini baru aja dibuat. Sebelumnya kami nggak pakai buklet, kami pakai laptop dan lain-lain. Jadi saya sudah ngasilin miliaran dari situ. Tapi sejak buklet ini dimulai beberapa bulan yang lalu, ini telah menghasilkan saya ratusan juta. Luar biasa. Kenapa? Ringkas, semuanya ada di sini. Oke, bahkan seorang yang kurang terpelajar bisa presentasi dengan buklet ini. Oke. Dan di buklet, kalau Anda buka halaman yang kedua terakhir, yang di paket bronze, ini yang banyak diambil oleh orang-orang Indonesia yang biasa. Oke. Nah, di sini saya ingin jelaskan. Di buklet ini semua jelas. Yang intinya adalah teman-teman, saat Anda join, misalnya Anda akan langsung dapat 3 hak usaha. Anda 1, Anda 2, lalu Anda 3. Oke, ini adalah Anda semua nih. Toko Anda ada 3 dari awal. Pada saat Anda join, Anda langsung dapat 3 tracking center atau tidak 3 toko. Oke. Kemudian Anda hanya perlu bicara ke 4 orang. Misalnya B, C, D, dan E. Oke. Dan 4 ini tidak ditarget. Dari masing-masing Anda akan dapat, tergantung produknya, 270, 300 atau 350 dolar per transaksi. Jadi 2 macam komisi. Komisi pertama disebut komisi langsung. Nilainya 270 sampai 350 US dollar. Di sini kita dibayar US dollars. Oke. Nah, ini anggap aja kita ambil tengah-tengah 300, berarti sekitar 3,6 juta per transaksi. Kalau 4 transaksi, berarti 300 dikali 4, berapa dolar? Komisi langsungnya 1.200 dolar. Modal Anda tergantung 1.290. Oke,
sampai 1.850 dolar. Ini modal Anda. 15 juta sampai 22 juta. Mari kita ambil tengah-tengah. 17 juta. Bayar disregard. Oke. Nah, berarti komisi langsung sudah 1.200. Nah, selain komisi langsung, kita ada komisi kedua, yaitu komisi royalti. Saya paparkan ini lewat papan tulis supaya Anda tidak kaku dalam menggunakan starter kit. Anda harus bisa presentasi dengan kertas. Oke? Nah, komisi royalti ini menarik. Kalau langsung berarti saya harus cari sendiri. Nah, seumur hidup saya dagang sendiri, capek dong. Tapi kalau royalti, begitu saya sudah dapat teman-teman, kemudian saya didik mereka senang, mereka setia, apapun mereka dapat, seumur hidup saya dapat. Komisi royalti itu simple. 2 transaksi di kiri, 2 transaksi di kanan, saya dapat 225 dolar. Ini rumusnya. Jadi kita perhatikan baik-baik. Begitu terjadi B, C, D, dan E ini, di kiri A1 ada B dan C. Berarti udah berapa orang? 2. Kanannya A1 ada D dan E. Berarti sudah 2 lagi. 2 berarti keluar 225 dolar. Totalnya 1425. Ini sudah break even point. Oke, sudah balik modal. Dan kemudian masing-masing akan berpikir untuk balik modal juga. Maka dia akan ngomong ke 4. Dan karena tidak ditarget, jadi ini pasti terjadi, enggak? Pasti terjadi. Nah, pada saat mereka balik, berapa Anda dapat? 44 untuk A2, Anda 2. Berarti Anda dapat 450 dolar. Dari mana? Karena kalau 22, 225, 44 berarti 450. Anda 3 juga 44, 450. Nah, Anda 1 dapat kirinya 8, kanannya 8. Kalau 88 berarti 4 kali lipat, berarti 900. Totalnya berapa? Berapa? 1.800. Balik modal, dapat ekstra 20 juta. Asik? Oke. Berikutnya, dia akan ngomong lagi keempatnya. Maka nggak usah dihitung, ini tinggal dikali 4. Berarti di sini 7.200 dolar. DP mobil, lunasin mobil. Kalau Anda beli mobil yang murah. Lalu berikutnya dia akan ngomong keempat lagi. Dan ini nggak bisa di stop lagi terus menerus. Gak ada yang bisa stop Lisa. Gak ada yang bisa stop saya. Gak ada yang bisa stop Iwan. Gak ada yang bisa stop Cam ya. Itu mau di stop kan? Oke. Nah, jadi pada saat 44 lagi ini akan 28.800 atau sekitar 300 juta. Dan berikutnya 112 sekian ribu dolar dan seterusnya. Itu yang membuat saya bisa beli rumah, mobil dan lain-lain dari modal 1 kali. Ini sistem salah satu tersimpel di dunia, teman-teman. Dan awalnya mungkin orang kayak, lu door to door. Apa bisa Mario? Lu gak kelihatan lu. Ini namanya semua bisnis pasti belum kelihatan ya. Pasti utang dulu, pasti stres dulu, pasti gak ada hasil dulu, pasti gak ada kelihatan bukti itu. Tapi dengan kita, dengan modal uang cepat ini per transaksi 3 juta ini, teman-teman, gak ada yang bisa hentikan. Benar-benar gila di bisnis. Jadi Anda akan sangat cepat untuk pecat bos. Hanya dalam hitungan bulan Anda sudah pecat bos. Begitu Anda full time, gak ada yang bisa hentikan Anda lagi. Bahkan untuk 1 transaksi per bulan aja Anda sudah bisa hidup. Dan Anda akan kaget dengan apa yang bisa tim Anda lakukan. Saya kaget dengan apa yang bisa Anda lakukan. Luar biasa. Dan bayangkan kalau dari A, B, C, D, dan lain-lain, di sini ada Pak Hendra Nilam. Mantap gak? Mantap gak? Halo, mantap gak? Mantap. Di sini ada Dokter Ferry. Asik. Di sini ada Ibu Cynthia. Asik. Ada Datuk Vijay. Wah, ini gila.
Hah? Maksudnya? Nah, siapa yang bilang dia nggak bisa? Tapi kalau Anda berdagang, kira-kira bisa nggak dapetin mereka terus dia dagang di bawah kamu? Tapi di bisnis ini bisa. Kira-kira Pak Hendra bisa bawa ini ke berapa negara? Kira-kira Dr. Ferry bisa bawa ini ke berapa negara? Kira-kira Bu Sinta bisa bawa ini ke berapa negara? Dr. Vijay bawa berapa negara? Ini teman-teman, jadi saya sangat semangat. Ini adalah bisnis yang penuh harapan. Uang banyak. Sangat banyak. Nah, kalau udah di level ini bisa turun. Susah turun, bukan nggak bisa ya, bisa aja menambah bisnis, tapi susah. Karena di bawah Anda udah penuh dengan orang-orang balik modal, udah penuh dengan orang-orang semangat, udah penuh dengan orang-orang yang berpenghasilan gila, sehingga mereka nggak akan ninggalin. Ada beberapa keraguan tentang konsep bisnis, dan saya akan jawab itu. Keraguan pertama adalah, Dr. Mario, bisnis ini modalnya besar, nggak semua orang bisa. Saya akan jawab begini. Kalau Anda bilang bisnis ini modal besar, lupakanlah bisnis lamanya. Karena bisnis lain modal jauh lebih besar dan hasilnya jauh lebih kecil. Kalau Anda tidak punya uangnya, jangan gunakan itu. Jangan bilang bisnis ini jadi mahal. Bisnis ini tetaplah murah, Anda lah yang harus cari duitnya. Cara-cara duitnya gimana, Dr. Mario? 3M, meminjam, menggadai, menjual. Tapi saya nggak mau 3M, berarti impian Anda kurang besar. Berarti Anda nggak mau berubah hidup. Lihat muka anak Anda, lihat muka orang tua Anda benar-benar sayangnya enggak? Apakah gaji Anda sekarang sudah mencukupi dia? Apakah ada jaminan 2 tahun, 3 tahun, 50 tahun lagi, 15 tahun lagi gaji Anda sudah bisa mencukupi semua? Atau penghasilan toko Anda pasti mencukupi? Jika ya bisa mencukupi 15 tahun lagi, kenapa nggak kita percepat dengan QNet jadi tinggal 2-3 tahun lagi? Kalau jika tidak, ya mau nggak mau QNet. Tapi QNet adalah sebuah sistem bisnis yang sangat bersahabat, sehingga Anda tidak perlu keluar dari pekerjaan Anda atau bisnis Anda tetap bisa melakukan. Itu yang menarik dari QNet. Dan hasilnya dolar besar. Jadi yuk, kita gadaikan, kita jual barang kita yang tidak berguna, kita gadaikan sementara. Dalam 3-4 bulan kita BEP, kita beli kembali, kita ambil kembali surat kita. Yang nggak berani minjem, minjem lah. Daripada minjem untuk kepepet, daripada minjem untuk bayar ini dan itu, dan nggak tahu balikinnya gimana. Lebih baik pinjam untuk bisnis 1 kali seumur hidup. Banyak teman saya di bisnis konvensional, mereka berani minjem. Padahal tiap bulannya mereka harus bayar, betul nggak? Di QNet nggak ada bayar apapun. Jadi Anda harusnya lebih berani minjem lagi. Jelas ya? Terus kalau masalahnya adalah cari orang, saya nggak suka cari orang, atau saya nggak suka rekrut, atau saya nggak bisa jual. Teman-teman, saya kasih tahu. Di sini kita nggak, kita memang menjual barang, tapi fokus kita di sini adalah mencari mitra yang sevisi sama kita. Artinya apa? Artinya kita nggak perlu kayak jualan kayak sales atau apa, mungkin yang sangat memalukan, tidak. Kita yang mengajak teman-teman masuk ke komunitas kita. Biarkan mereka rasakan kekeluargaan dan kekompakan di sini. Biarkan mereka rasakan harapan. Biarkan mereka merasakan, mereka diajarin, didampingin, ditemenin. Dan mereka yang tidak akan mau keluar dari kita kok. Senang. Seru. Dan itu yang bikin saya bertahan, dan itu yang bikin teman-teman saya bertahan, dan itu yang bikin kita kaya. Jadi Anda nggak usah terlalu nafsu merekrut gimana, yang penting ajak teman Anda ke event-event kita, seminar, training, semua kita tersedia. Jadi gampang. Ada yang juga bilang tidak ada waktu. Saya kasih tahu teman-teman, waktu itu kita yang atur. Betul nggak? Kita yang atur. Dan jika Anda punya impian yang besar dan kepepet yang luar biasa, Anda selalu punya waktu untuk mengerjakan yang bagus. Betul? Ini bagus. Jadi Anda harus sempatkan waktu. Dan ada yang mungkin tanya, ini multi level Mario, ini apa? Direct selling multi level. Saya akan bilang, ini memang mirip multi level. Tapi ini bisnis sistemnya menurut saya lebih bagus dari multi level. Karena di multi level kita sometimes sebagian besar multi level ada target, ada level yang harus dicapai, dan ada kuota, ada stok barang harus dipenuhi. Dan ini adalah hal yang cukup memusingkan bagi teman-teman karyawan atau pedagang yang juga melakukan bisnis itu lagi. Suatu beban yang cukup berat. Tapi di QNet kita nggak ada itu. Modal kita sekali, tidak ada level, tidak ada target, tidak perlu stok. Jadi kita santai awalnya, tapi demikian kita makin cinta dengan bisnis ini, kita sibuk dengan sendirinya. Kita meluangkan waktu dengan sendirinya. Tidak ada yang paksa, semuanya inspirasi. Nah teman-teman, saya rasa
inilah yang saya bisa sampaikan mengenai Abo. Saya belum sharing tentang bagaimana cara kita bicara sama orang prospecting presentasi, itu adalah di training yang lain. Tapi semoga di training yang singkat ini saya bisa menginspirasi teman-teman dan meyakinkan teman-teman ini bisnis yang sangat luar biasa bagus. Dan jika teman-teman jalankan ini, percaya dengan kami, percaya dengan visi-misi A-Team International, percaya dengan misi Rhythm, Raise Yourself to Help Mankind dari Curate, dan jalankan ini benar-benar. Selalu ingat impian kita. If you can hold your dreams in your mind, you can hold them in your hands. Percaya itu mati-matian. Kerjakan bersama tim, sama-sama. Bingung konsul, bingung tanya, kerjakan lagi. Mental kuat, semangat. Anda akan dianugerahi tim downline yang akan bersama-sama Anda dengan Anda seumur hidup. Sampai ahli waris Anda, itu adalah untuk anak cucu Anda. Dan Anda akan kagum sekali bagaimana bisnis ini terus menyebar sampai ke banyak negara tanpa Anda harus terlibat ke negara tersebut. Sangat menarik, sangat bebas, dan penghasilan ribuan sampai puluhan ribu per minggunya sungguh luar biasa. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, saya tutup dengan quote saya itu, with God we can. Saya sendiri, saya tidak akan sanggup. Tapi karena saya punya Tuhan saya sangat menyayangi saya sanggup. Dan Tuhan kita semua ingin kita membahagiakan keluarga kita, ingin kita meraih impian kita, ingin kita sukses. Dan saya yakin kalau kita bersama dengan Tuhan kita akan berhasil dan tidak akan bisa menghentikan kita. Oke teman-teman, maju terus.